Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan suara penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang kitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Ayat sebenarnya yang kita bahas itu 12 sampai yang ke sekitar 27, tetapi saya akan baca hanya ayat 17 sampai 19 yang berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah kalau saya ngomong itu core atau jantung dari seluruh Injil Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, kebangkitan Kristus itu core atau jantung dari Injil Yesus Kristus. Kalau Injil Yesus itu tidak diberikan muatan tentang kebangkitannya, maka semuanya tidak ada gunanya. Kabar baik yang hebat itu bukan karena kita mendapatkan material yang begitu melimpah, mungkin juga ditambahkan dengan kesehatan, pemulihan atas kesehatan kita, kemakmuran hidup kita. Itu belum isi daripada Injil Yesus. Inti dari Injil Yesus itu adalah Yesus telah mati, tapi juga sekaligus telah bangkit, mengalahkan kematian yang telah mengintimidasi dan mengancam kehidupan semua orang. Sehingga ketika orang meragukan akan kebangkitan Yesus, itu sebenarnya adalah meragukan Injil yang benar. Kalau saudara membaca pasal yang ke-15 ayat 12, sebenarnya itu adalah pembelaan Paulus tentang Yesus itu telah bangkit. Alasan mereka tidak percaya Yesus telah bangkit karena persoalannya adalah dia tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Saya tidak mengerti mengapa tidak percaya itu. Rupanya ini ada kaitannya dengan faham-faham Yahudi kuno dan juga faham-faham gnostik yang berpikiran tentang orang hidup itu hidup itu hanya di bumi saja, tidak ada kehidupan yang lain, berarti tidak perlu ada kebangkitan tubuh juga. Sehingga saudara, kalau saudara mengingat orang-orang Yahudi kuno seperti orang Saduki, itu tidak akan percaya dengan kebangkitan Yesus. Saudara bisa lihat Matius 22 ayat 23. Karena pengaruh yang sedemikian besar inilah Paulus mulai memberikan pembelaan, apologetisnya tentang Yesus itu bangkit. Karena orang mati pasti akan bangkit. Jadi dengan konsep seperti itulah maka saudara Paulus menulis 1 Korintus 15 ini. Dan saudara yang dikasih alasan Paulus mengatakan Yesus itu bangkit, kalau sudah membaca ayat 24 sampai 29 bahwa pertama-tama yang dibinasakan dulu adalah pemerintahan maut oleh karena dosa. Itu dihancurkan oleh kematian Yesus, itu dikalahkan dalam kebangkitannya. Sehingga saudara, pemerintahan itu akhirnya ayat yang ke-25 diserahkan kepada Bapa. Sehingga alam semesta ini, penguasa jagat raya ini dikembalikan semula oleh Allah Bapa. Maka kalau maut sudah dikalahkan, bagaimana kehidupan tidak dimenangkan oleh Kristus? Jadi ini logika yang luar biasa. Kematian itu, maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya. Maka akan lebih logis lagi, maka yang membuat mati itu tidak akan mampu mematikan tubuhnya Yesus. Termasuk orang yang hidup di dalam Yesus tidak akan pernah dimatikan oleh karena maut yang telah membinasakan banyak orang berdosa di alam semesta ini. Natur dosa sudah dikalahkan, kemudian maut sudah dihancurkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu Paulus dalam ayat yang ke-17 sampai 19 dia mengajarkan buat kita. Yang pertama, jangan lupa kita turut dibangkitkan dalam
kebangkitan Kristus. Ayat 17 dikatakan, maka tidak sia-sia karena apa? Karena dalam hidup kita, Kristus itu dibangkitkan. Kalau Kristus dibangkitkan, ayat 16, kita juga dibangkitkan. Jadi, persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa keyakinan kelak di kemudian hari itu kita mengalami kebangkitan juga dari tubuh kematian ini. Jangan takut kalau hidupmu di dunia ini menderita, tubuhmu ini mengalami kesulitan karena sakit penyakit yang menaun, kondisi kita menjadi menderita selama ini di dalam dunia ini. Saya katakan jangan takut, karena tubuhmu kelak kemudian hari akan dibangkitkan. Itu adalah pengharapan yang luar biasa, saudara. Ya, pengharapan kita bukan di saat ini. Tuhan, kenapa kalau engkau bangkit, aku kok saat ini mengalami sakit? Saudara akhirnya mulai memikirkan, waduh berarti Tuhan tidak bangkit. Salah. Justru jaminannya adalah kalau Tuhan bangkit, tubuhmu dirongrong dengan penyakit, itu bukan ancaman dalam imanmu, tapi itu adalah perjuangan iman yang goal akhirnya adalah engkau mengalami kebangkitan. Miliki iman seperti itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya seperti pada ayat-ayat yang selanjutnya, pengharapan yang seperti itulah yang membawa kita mulai berpikir bukan persoalannya hari ini, tetapi persoalan yang terpenting adalah masa depan pengharapan tubuh kita yang dibangkitkan. Ayat 19, jikalau kita hanya hidup dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya kalau kita hanya memikirkan, kalau aku Yesus bangkit, aku kok menderita hari ini, lalu iman kita rusak, hancur, maka Alkitab kita katakan, sia-sia kita menjadi orang malang kalau kita percaya Yesus hanya persoalan kehidupan di hari ini. Padahal kehidupan kekal lebih lama. Pertimbangannya sekarang adalah Anda mau milih yang mana? Ikut dalam kebangkitan Kristus atau saudara ingin mengalami hari ini? Ya sudahlah, tidak mikirkan masa depan, tapi mikirkan sekarang itu yang penting ini. Dunia ini sedang mengancam iman kita. Oleh karena itu, yakinlah bersama dengan kebangkitan Kristus, Anda akan menang untuk memperoleh masa depan. Amin.